Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Neliati, jurusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari tingkat 1B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan manusia. A. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Selanjutnya B. Ciri-ciri sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari beberapa sistem organ atau alat pencernaan, rongga mulut sampai rektum. Yang kedua, dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Yang ketiga, enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Dan yang keempat, proses pencernaan makanan dibagi atas dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Selanjutnya C. Alat-alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. Gigi manusia tersusun dari gigi seri, gigi taring, dan geraham. Selain gigi, di dalam rongga mulut terdapat lidah dan 3 pasang kelenjar air liur. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap makanan, membantu gigi mencampur dan menempatkan makanan, serta membantu menelan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua adalah pangkal kerongkongan atau faring. Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Di pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Bagian depan faring berhubungan dengan tenggorokan, sedangkan bagian belakang berhubungan dengan kerongkongan. Yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Organ ini berbentuk tabung yang panjangnya sekitar 25 cm. Kerongkongan terletak di belakang saluran pernapasan. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esophagi atau sphincter esophagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Yang keempat adalah lambung atau ventriculus. Lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, berbatasan dengan kerongkongan, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di ujung lambung terdapat otot lingkar yang mengatur masuk dan keluarnya makanan di lambung. Otot lingkar itu cenderung tertutup dan membuka hanya pada saat ada makanan masuk ke dalam lambung atau saat muntah. Otot lingkar lainnya terdapat di ujung lambung yang berbatasan dengan usus halus, yaitu otot lingkar pilorus. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran makanan terpanjang, panjangnya kurang lebih 5 meter, serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Yang keenam adalah usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari 2 bagian, yaitu usus tebal dan poros usus atau rektum. Usus tebal terdiri dari bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir dari usus besar adalah poros usus atau rektum. Yang ketujuh yaitu rektum dan anus. Rektum atau bahasa latinnya adalah regere, meluruskan, mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses.
Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Yang kedelapan yaitu kelenjar pencernaan. Yang pertama, kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan kelenjar yang ada di rongga mulut yang berfungsi untuk memproduksi air liur atau saliva. Enzim yang dihasilkan di mulut yaitu enzim amilase yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau pati. Yang kedua yaitu pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian postur perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan, yaitu yang pertama asini, menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dan yang kedua adalah pulau pankreas, yaitu menghasilkan hormon. Yang ketiga adalah hati atau hepar. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Dia juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dalam hepat atau hepatik dari kata Yunani untuk hati atau hepar. Yang keempat yaitu kantong empedu. Kantong empedu berasal dari bahasa Inggris, gallbladder. Adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak, dan yang kedua berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Selanjutnya D. Mekanisme atau proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama, pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim pitalin atau amilase. Enzim pitalin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim pitalin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 C. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya yaitu E. Gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lender pada dinding lambung. Penyebabnya adalah penderita memakan yang mengandung kuman atau penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Yang kedua yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Yang ketiga yaitu diare.
Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun apabila fases yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjuk pada penyakit disenteri. Penyebabnya yakni infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. Yang keempat yaitu konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisi makanan. Akibatnya, fases yang keluar kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan buruk yang menunda-nunda buang air besar. Selain itu, juga karena kurangnya penderita dalam mengonsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini. Yang kelima yaitu appendistis. Appendistis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya adalah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu, akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Yang keenam yaitu hemoroid atau wasir atau ambeien. Merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. Yang ketujuh yaitu MAH. Orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, maupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan mengalami kerusakan. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.